Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu dokter jenius ini muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang yang lewat. Jelas bahwa dia telah mengambil kain entah dari mana dan mengubahnya menjadi spanduk, dan mengayunkannya maju mundur. Tidak diketahui berapa banyak orang yang dibutakan oleh kebodohan itu. 16 kata yang ditulis miring di sana memancarkan aura yang dalam. Lebih jauh lagi, itu benar-benar berima dengan sangat baik. Dari mana asalnya? Dia terlihat sangat lusuh, namun keluar sepagi ini untuk mengudara dan mencoba menipu orang. Saat ini, sepertinya semakin banyak penipu. Bahkan mengaku memotong titiknya, sepertinya dia bahkan tidak punya kan. Mengaku sebagai dokter jenius yang tak tertandingi, astaga. Jika ada orang yang benar-benar mempercayai hal ini, mereka bodoh. Jangankan warung, dokter jenius parubaya itu bahkan tidak punya kursi. Dengan spanduk terangkat tinggi, dia berjalan 3 putaran dari jalan belakang ke jalan depan tetapi tidak bertemu satupun pasien yang mau mendatanginya. Sebagian besar orang memandangnya seolah-olah dia gila, dan bahkan wanita muda yang sesekali dia lewati akan terkesiap dan menyingkir sambil tersipu. Apa maksudnya, potong titik sendiri? Ini sudah ke-8 kalinya Jasmine bertanya padanya. Itu benar-benar tidak berarti apa-apa. Saya hanya ingin membuatnya berima. Yunce dengan sabar menjelaskan dengan wajah serius. Putri ini tidak mempercayainya. Lalu apa lagi maksudnya? Anda dapat membacanya, dokter jenius yang tiada tandingannya. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jika tidak dapat menyembuhkan, potong titik sendiri. Lihat betapa lancarnya alirannya. Jika Anda mengubahnya menjadi memotong pergelangan tangan Anda sendiri, memotong leher Anda sendiri, atau memotong meridian Anda sendiri dan sebagainya, betapa canggungnya hal itu ketika dibaca. Konsepsi artistik lebih dari sekadar perbedaan dunia. Adapun titik ini, sebenarnya bukan sesuatu yang spesifik, dan itu hanya untuk membuatnya berima, itu untuk berima. Yunce membujuk dengan sabar, sambil perlahan menyeka dahinya yang penuh keringat dingin. Dia selalu memandang Jasmine seperti monster kecil karena kekuatannya dan terkadang secara tidak sadar lupa berapa umurnya sebenarnya. Jasmine kecil yang biasanya maha tahu, tiba-tiba tidak mampu memahami konsep memotong titik sendiri. Sejak keempat karakter ini tertulis di spanduk, dia terus-menerus bertanya, dan bertanya tentang hal itu seperti anak kecil yang ingin tahu. Setelah ke-8 kalinya Yunce menjelaskannya padanya, dia tampaknya akhirnya mempercayainya dan tidak bertanya lagi. Susah banget jadi dokter keliling zaman sekarang. Bahkan belum ada satu orang pun yang menanyakan layanan saya. Aku tidak perlu pergi ke toko setup, kan? Hal itu tidak hanya membuang waktu dan uang, bahkan mungkin mencurigakan dan merusak rencana saya. Setelah melakukan ronde kelima, Yunce mulai memutar dan mengerang dalam pikirannya. Saat ini, 2 orang memasuki jalan dari timur sambil melihat sekeliling. Mereka bergerak dengan langkah tergesa-gesa dengan wajah pahit, seolah-olah baru saja dilanda kemalangan besar. Semua dokter terkemuka di kota telah diundang. Bahkan kepala dokter dan apoteker dari sekte tersebut telah diminta untuk datang. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Jika ini terus berlanjut, di mana kita harus mencari? Salah satu dari mereka mengerang dengan getir. Iya, sebagai kelompok yang terdiri dari 2 orang, kami tidak diperbolehkan kembali jika kami tidak dapat menemukan dokter. Dari kelihatannya, saya rasa tidak ada harapan bagi kita untuk kembali hari ini. Yang lainnya berkata dengan muram. Beberapa kelompok saudara sudah berbicara tentang pergi ke luar kota untuk mencari, bagaimana kalau kita mencoba mencari di luar kota juga? Meski jauh, itu lebih baik daripada kembali dengan tangan kosong dan mendapat hukuman. Saat keduanya berbicara, mereka tiba-tiba mengangkat kepala,
dan melihat spanduk compang camping itu bergoyang maju mundur tidak 10 langkah dari mereka. Sial, dokter jenius yang tak tertandingi. Mata mereka langsung berbinar. Oh, lupakan saja, kamu bisa tahu dia penipu hanya dengan sekali pandang. Seorang dokter keliling belaka, justru berani mengaku sebagai dokter jenius. Siapa peduli? Kami diinstruksikan oleh atasan kami untuk mencari dokter, dan ini dia. Siapa yang peduli apakah dia nyata atau tidak? Jika dia penipu, tentu saja dia akan ditempatkan. Mari kita pikirkan untuk menyelesaikan tugas kita. Dan siapa tahu, dia mungkin memiliki sedikit keahlian dalam praktik kedokteran. Itu benar. Ayo pergi. Keduanya membuat keputusan, dan dengan cepat bergegas ke depan. Dokter jenius, Tuan muda sekte kami menderita luka parah kemarin dan sangat membutuhkan dokter jenius. Karena Anda mengaku sebagai dokter jenius yang dapat menyembuhkan apapun, maka Anda pasti dapat mengobati cedera tuan muda sekte kami tanpa kesulitan apapun. Silakan ikut kami kembali ke sekte kami segera. Yang satu berdiri di depan, sementara yang lain berdiri di belakang dengan dokter jenius berada di tengah, posturnya sebagian berupa ajakan dan sebagian lagi paksaan. Dokter jenius melirik mereka, dan bergumam dalam benaknya, tuan muda sekte. Terluka parah. Ini bukan suatu kebetulan, kan? Dokter jenius mengelus janggut panjangnya dan dengan tenang bertanya, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang dokter, orang tua ini akan segera mengikuti Anda kembali. Beranikah saya bertanya, kamu berasal dari sekte mana? Kamu akan ketakutan setengah mati setelah kami memberitahumu dari sekte mana kami berasal. Keduanya mengangkat hidung mereka dan berkata dengan wajah bangga, itu tidak lain adalah sekte besar nomor 1 di kota Bulan Baru, Sekte Xiao. Jika Anda mampu menyembuhkan luka tuan muda sekte kami sama sekali tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Anda tidak hanya akan mendapat imbalan besar, ketenaran Anda juga akan menyebar ke seluruh kota Bulan Baru. Namun jika Anda tidak mampu menyembuhkannya, Sekte Xiao, sialan. Alis Yunce, yang telah dia tata dengan cermat, berkedut saat dia mengerang pada dirinya sendiri, apa-apaan ini, aku terlalu beruntung. Saya awalnya berencana untuk memamerkan seni penyembuhan saya dan menghabiskan 3 hari untuk menjadi terkenal di kota Bulan Baru ini, kemudian berita akan sampai ke telinga Sekte Xiao dan mereka akan datang mengundangku. Segalanya telah direncanakan secara logis. Pada akhirnya, aku bahkan belum menemukan satu orang pun untuk dirawat, dan Sekte Xiao sudah datang mengetuk pintuku. Wajah dan sikapnya segera berubah menjadi bangga, dan memiliki ketinggian seperti seorang ahli ketika dia terkekeh, seorang dokter yang melakukan praktik kedokteran tidak peduli dengan latar belakang keluarga atau situasi keuangan. Setelah bertahun-tahun lelaki tua ini mempraktikkan pengobatan, sebenarnya tidak ada satu pun penyakit atau cedera yang tidak dapat diobati oleh lelaki tua ini. Ayo pergi. Bawa orang tua ini ke sektemu. Mendengarkan betapa percaya dirinya dia, sepertinya dia benar-benar memiliki sedikit keterampilan. Namun, keduanya tidak terlalu peduli, satu-satunya hal yang penting adalah membawanya kembali ke sekte. Yang satu memimpin di depan, dan yang lainnya mengikuti di belakang, seolah-olah mereka takut dokter jenius ini akan melarikan diri dan membuat mereka tidak mungkin menyelesaikan tugasnya. Saat memasuki sekte cabang Xiao, kesan pertama Yunce adalah bahwa sekte itu besar. Sangat besar. Seluruh sekte terletak di Gunung Bulan Selatan dan terbentang beberapa kilometer dari kaki gunung, namun mereka hanya memasuki bagian luar sekte tersebut. Inti sekte ini terletak di puncak Gunung Bulan Selatan. Saat Yunce berjalan di jalan pegunungan, dia menghela nafas dalam hatinya. Di kota awan terapung tempat dia berasal, klan Xiao dianggap sebagai klan terbesar. Tetapi jika dibandingkan dengan cabang sekte Xiao ini, itu terlalu kecil untuk dilihat.
Jika seseorang benar-benar ingin membandingkan, diperkirakan lebih kecil dari 1% dari sekte cabang Xiao ini. Jika sekte cabang kecil sudah seperti ini, orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya sekte utama Xiao. Sepanjang perjalanan, Yun Ce berusaha keras untuk mengingat rute yang telah dilewati. Namun setelah beberapa kali berbelok ke kiri dan ke kanan, bahkan dengan ingatannya yang luar biasa hebat, pikirannya masih menjadi kacau balau. Akhirnya, dia dengan putus asa sampai pada kesimpulan bahwa, kecuali jika seseorang telah tinggal di sini selama beberapa bulan, mustahil untuk tidak tersesat di sini. Jika itu masalahnya, metode melarikan diri setelah berhasil, malah berubah menjadi masalah besar. Oh baiklah, segala sesuatunya hanya perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Setelah berjalan lama, dan melalui setidaknya selusin pemeriksaan kekuatan besar, dia dipandu ke ruang pengobatan sekte cabang yang berada di dekat puncak gunung. Xiao Tianan belum tidur sepanjang malam. Setelah menyebabkan keributan di istana mendalam bulan baru dan kembali, dia tidak meninggalkan ruang pengobatan sama sekali. Melihat keadaan Xiao Luocheng yang setengah mati, bisa jadi hatinya benar-benar terkoyak dan berantakan. Dokter sekte di ruang pengobatan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan luka Xiao Luocheng, sebenarnya, dia tidak berani menanganinya. Lengan kiri telah hancur menjadi 12 bagian, meridian tubuh bagian atas sepenuhnya rusak, dan pembuluh darah yang dalam telah pecah sepenuhnya, terlepas dari area mana, hanya ada satu metode untuk pemulihan total, itu menggunakan kristal surga berurat ungu. Kristal surga berurat ungu mengandung kekuatan keilahian yang lemah, tidak peduli bagian tubuh manusia mana yang terluka, masih mungkin untuk pulih dengan sempurna saat menggunakannya. Memiliki cukup kristal surga berurat ungu setara dengan memiliki kehidupan lain. Namun, yang pertama dan terpenting, seseorang membutuhkan dokter tingkat tinggi yang memiliki kemampuan untuk menggunakan harta kelas dunia semacam ini, yaitu Purple Venet Heaven Crystal. Sekte Xiao memang memiliki sepotong kecil kristal surga berurat ungu seukuran telapak tangan, tetapi itu bisa dianggap sebagai hal yang paling berharga di seluruh sekte cabang ini. Tetapi bagi Xiao Luocheng, sekte cabang mengeluarkannya. Namun, apakah itu orang-orang dari sekte mereka atau dari kota, tidak ada yang tahu cara menggunakan Purple Venet Heaven Crystal. Itu karena sepotong seukuran kuku pun dianggap sangat berharga. Belum lagi menyentuh atau menggunakannya, sangat sedikit yang pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun beberapa buku kedokteran telah menuliskannya dan beberapa dokter mengetahuinya, sama sekali tidak ada yang berani menggunakannya, karena kesalahan sekecil apapun akan menyia-nyiakan kristal surga berurat ungu. Jika Xiao Luocheng tetap tidak sembuh, konsekuensinya cukup jelas, kematian yang cepat bahkan dianggap ringan. Masuk akal bahwa tidak peduli seberapa tinggi bakat bawaan seseorang, atau seberapa besar harapan yang diberikan pada orang itu, begitu dia lumpuh, dia akan menjadi tidak berguna. Tidak mungkin ada uang yang dibelanjakan untuknya setelah itu, karena itu hanya akan sia-sia. Tapi Xiao Luocheng berbeda, dia masih berstatus cucu ipar dari sesepuh sekte utama Xiao. Seluruh cabang sekte di kota Bulan Baru mengandalkan status Xiao Luocheng untuk mengubah nasib mereka. Alasan besar mengapa Xiao Wuji bersedia menjodohkan cucunya dengan Xiao Luocheng, adalah karena kemampuan bawaannya dianggap cukup bagus. Bahkan di sekte utama, itu akan dianggap di atas rata-rata. Tapi sekarang dia berada dalam kondisi ini, mungkin hanya ada satu hasil, dan itu untuk Xiao Wuji yang memutuskan pernikahan ini. Ketika Xiao Tianan dengan kejam berteriak tentang bagaimana Xiao Luocheng masih dianggap sebagai cucu ipar dari tetua sekte utama di gerbang istana mendalam Bulan Baru, dia menakuti seluruh istana mendalam Bulan Baru, namun pada saat yang sama, dia sendiri ketakutan. Sebenarnya lebih gugup dari siapapun. Jika orang-orang yang diutus Xiao Wuji, melihat kondisi luka Xiao Luocheng dan berbalik,
dia hanya akan bisa menangis tanpa harapan. Mereka tidak akan lagi menyia-nyiakan satu pemikiran pun pada orang cacat, ini pasti hasil yang paling normal. Jadi, apapun yang terjadi, Xiao Tianan harus menemukan cara apapun untuk memulihkan kondisi Xiao Luocheng sebelum orang-orang dari sekte utama tiba, bahkan sampai-sampai dia tidak segan-segan mengeluarkan harta pentingnya, kristal surgawi berurat ungu. Tentu saja tidak mungkin memulihkan kekuatan yang dalam, tetapi jika kristal surgawi berurat ungu mampu memulihkan merdiannya, pembuluh darahnya yang dalam, dan mendapatkan kembali bakat aslinya, bahkan jika dia tidak memiliki energi yang dalam, dia tetap tidak akan menjadi cacat. Paling buruk, dia harus memulai dari awal. Kemungkinan Xiao Wuji memutuskan pernikahannya juga akan jauh lebih rendah. Sepanjang malam ini, Xiao Tianan menyuruh orang-orangnya mencari hampir semua dokter di kota Bulan Baru. Ini juga terdiri dari setiap dokter dan apoteker. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menggunakan Purple Phoenix Heaven Crystal, mereka juga tidak bisa menemukan metode pengobatan lain. Ketika kondisi Xiao Luocheng yang terluka berlangsung selama sehari, harapan untuk kesembuhan juga menjadi semakin tidak pasti. Xiao Tianan sangat khawatir hingga menyebabkan beberapa helai rambutnya memutih, dia sangat membenci Yunce. Master Sekte Xiao, lelaki tua ini benar-benar tidak berdaya dan malu. Cedera tuan muda terlalu parah. Orang tua ini tidak kompeten dan hanya bisa meresepkan obat untuk menstabilkan kondisinya untuk sementara. Adapun obatnya, mungkin satu-satunya hal yang dapat menyembuhkan luka tuan muda sekte adalah kristal surga berurat ungu. Namun, ini masih pertama kalinya dalam hidup lelaki tua ini dia melihat benda suci ini dan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya. Dukun, semua omong kosong dan sampah tak berguna. Xiao Tianan berteriak keras pada mereka sambil gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menghadapi kecaman Xiao Tianan, semua dokter menundukkan kepala. Mereka sangat marah tetapi tidak berani berbicara. Mereka bergumam dalam hati, dengan luka seperti itu, dia bisa dianggap cacat seumur hidup, menyelamatkan nyawanya mungkin, tetapi tidak mungkin menyembuhkannya. Meskipun ada kristal surga berurat ungu di sini, bagaimana orang di kota Bulan Baru yang kecil ini bisa tahu cara menggunakannya? Untuk memiliki kemampuan memanfaatkan kristal surga berurat ungu, itu hanya mungkin bagi kepala dokter di kota kekaisaran dan sekte super itu. Saat ini, Xiao Zaihe berjalan dan berbisik di samping Xiao Tianan, dokter lain telah tiba. Biarkan dia masuk, Xiao Tianan berkata dengan wajah dingin. Jelas, hatinya telah berubah menjadi abu, dan tidak memiliki harapan apapun terhadap para dokter kota Bulan Baru ini. Jika dia mengundang dokter ahli dari kota kekaisaran, kesampingkan apakah mereka bersedia melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini atau tidak, hanya waktu yang dibutuhkan untuk bepergian ke sini, mungkin sudah terlambat bahkan dengan Purple Phoenix Heaven Crystal. Lebih mustahil lagi mengirim Xiao Luocheng ke kota kekaisaran. Dengan kondisinya saat ini, belum lagi 10 hari atau setengah bulan, bahkan 1 hari perjalanan yang bergelombang pun akan terlalu berat untuk ditanggungnya. Yunce berjalan dengan langkah lambat. Salah satu tangannya membawa kotak obat dan yang lainnya, secara mengejutkan, masih mengibarkan bendera itu. Ketika orang-orang di ruangan itu akhirnya melihat 2 baris kata yang dia tulis di benderanya dengan jelas, beberapa orang langsung tertawa terbahak-bahak. Alis Xiao Tianan juga satu ke atas dan satu ke bawah, lalu ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Saat dia baru saja akan membuat Xiao Zaihe mengusir orang yang jelas-jelas terlihat seperti penipu ini, dia malah mendengar apa yang dikatakan dokter jenius ini, kilau ini, saya tidak menyangka sebenarnya ada kristal surga berurat ungu di kota Bulan Baru yang kecil ini. Ini benar-benar layak untuk sekte terbesar di kota Bulan Baru. Namun, kemurnian kristal langit berurat ungu ini sedikit lebih rendah,
hanya 6,5 dari 10, itu tentu sedikit disesalkan. Tapi untuk menyembuhkan luka biasa, ini sudah cukup. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir langsung terkejut. Tidak jarang bisa mengenali kristal surga berurat ungu. Bahkan jika seseorang belum pernah makan daging babi sebelumnya, ia masih akan mengenali seekor babi yang sedang berlari. Catatan dan legenda tentang kristal surga berurat ungu tidak terhitung jumlahnya. Tapi untuk mengetahui kemurnian Purple Vein Heaven Crystal secara sekilas, tidak mungkin untuk melakukannya kecuali seseorang yang mengetahui Purple Vein Heaven Crystal dengan sangat baik. Mungkinkah orang ini tiba-tiba sangat akrab dengan kristal langit berurat ungu? Atau apakah itu, bahwa dia mengarang segalanya? Benar, dia pasti sedang berbicara sembarangan. Orang ini sepenuhnya merupakan wajah asing dan dia belum pernah terdengar di dunia medis. Juga, pakaian ini hampir seperti menempelkan dua kata, penipu, ke wajahnya. Para dokter berpikir dalam hati seperti ini, satu demi satu. Namun, mereka malah menemukan bahwa Xiao Tianan dan Xiao Zaihe secara bersamaan mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu dapat mengidentifikasi kristal surga berurat ungu. Xiao Tianan berkata dengan alisnya berkerut saat jantungnya bergetar, karena tingkat kemurnian kristal surga berurat ungu yang diucapkan oleh Dr. Jenius ini, sebenarnya tidak turun sedikit pun. Sepotong kristal surga berurat ungu ini selalu menjadi harta paling berharga di sektenya, dan selalu disembunyikan di tempat paling rahasia, hanya sedikit orang di sekte yang pernah melihatnya. Terlebih lagi, kata-kata tentang kemurniannya, tidak mungkin bocor. Dia benar-benar bisa mengetahui kristal langit berurat ungu hanya dengan sekali pandang, tanpa sering bersentuhan dengan kristal langit berurat ungu, seseorang pasti tidak akan mampu mencapai hal ini. Mungkinkah dokter keliling yang tampak seperti penipu ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, benar-benar seorang dokter jenius? Hehe, tentu saja aku mengenalinya. Sebagai seorang praktisi medis, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui salah satu harta karun medis yang paling berharga? Yun Che samar-samar tertawa dengan cara yang sangat misterius. Lalu, apakah kamu tahu cara menggunakannya? Xiao Tianan maju selangkah saat suaranya menjadi agak tergesa-gesa. Yun Che melirik Xiao Luo Cheng yang terbaring sakit, dan berkata, tentu saja. Namun, cedera tuan muda yang terhormat, sebenarnya tidak memerlukan penggunaan kristal surga berurat ungu ini. Omong kosong. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Yun Che, semua dokter di ruangan itu menunjukkan ekspresi jijik. Salah satu dari mereka bahkan langsung berteriak keras sambil menatap Yun Che dengan tatapan marah. Apakah kamu tidak tahu betapa beratnya cedera tuan muda sekte Xiao? Untuk menyembuhkan luka dalam, satu-satunya cara adalah bergantung pada kristal langit berurat ungu. Sekte Master Xiao, dokter keliling ini jelas penipu. Orang tua ini telah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kata-kata dari sebelumnya, seharusnya merupakan tebakan buta dan dibuat-buat. Untuk benar-benar mencoba menipu kepala Xiao Sekte, kamu punya keberanian yang besar. Sekte Master Xiao sebaiknya mengusirnya, agar tidak jatuh ke dalam perangkap penipu ini. Nama orang ini adalah Sun Hong, salah satu dari 3 dokter jenius di kota New Moon yang memiliki prestise sangat tinggi di komunitas medis kota New Moon. Hahaha, Yun Che sedikit tertawa dan kemudian sedikit menutup matanya untuk perlahan-lahan berbicara, cedera tuan muda ini, saya meliriknya beberapa kali sebelumnya dan sudah memahami situasinya dengan jelas, tulang lengan kirinya benar-benar hancur, setengah dari meridian seluruh tubuhnya patah, dan pembuluh darahnya yang dalam telah pecah. Tubuhnya diserang oleh cuaca dingin tadi malam, jadi selain terluka, dia juga jatuh sakit dan itulah sebabnya dia tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Apakah saya benar atau salah? Ekspresi Sun Hong membeku untuk beberapa saat, dan kemudian segera menjawab, saat ini,
seluruh kota tahu tentang luka berat Tuan Muda Sekte Xiao. Anda bahkan tidak mendiagnosis cedera Tuan Muda Sekte Xiao, namun Anda membicarakannya dengan sangat jelas. Sudah jelas Anda mendengarnya dari suatu tempat. Penipu sepertimu tidak akan tahu bahwa mustahil menyembuhkan luka parah seperti itu hanya dengan menggunakan obat-obatan biasa. Di dunia ini, satu-satunya hal yang mungkin bisa menyembuhkannya adalah kristal langit berurat ungu. Orang tua ini juga belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Selain itu, perkataannya sepenuhnya melanggar prinsip ilmu kedokteran. Dia tidak diragukan lagi seorang penipu. Seorang lelaki tua lainnya, dengan janggut yang sudah memutih, berbicara perlahan. Hahaha, saat Yunce mendengar kata-kata mereka, dia tertawa keras. Namun dia sama sekali tidak marah, sambil dengan santainya berbicara. Diagnosis seorang dokter, menekankan pada, lihat, dengar, tanya, rasakan, dengan, lihat, sebagai kepala, dan, dengarkan, tanya, rasakan, sebagai pendukung. Penyakit pasien semuanya terlihat pada coraknya. Jika aku bahkan tidak bisa mengetahui luka junior ini hanya dengan melihat, bukankah aku akan direduksi menjadi dokter biasa? Dengan satu kalimat, dia menyinggung setiap dokter yang hadir. Karena tidak satu pun dari mereka yang bisa langsung mendiagnosis luka Xiao Luo Cheng hanya dengan melihat. Sun Hong segera berkata sambil mencibir, karena keterampilan medis Dr. Genius sangat unggul. Bagaimana kalau Anda melihat dan melihat penyakit apa yang saya derita? Yunce meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu juga seorang praktisi medis. Perawatan diri Anda yang biasa tidaklah buruk, dan tidak ada penyakit parah yang menimpa Anda. Namun, dalam hal hubungan seksual, Anda tidak memiliki sedikit pun pengendalian diri. Bagian bawah alis Anda gelap, dan sepertinya Anda setidaknya telah mengeluarkan vitalitas Anda 2 kali berturut-turut. Namun setelah itu, Anda tidak tidur semalaman, nampaknya Anda diundang ke sini setelah selesai berhubungan badan. Haha, kamu sudah tidak muda lagi, dengan seringnya melakukan hubungan intim yang juga bertepatan dengan malam persalinan, ginjal Anda menjadi sangat lemah. Sun Hong langsung terpana di tempatnya, dan terdiam untuk waktu yang lama. Sebaliknya, kaulah yang menderita penyakit parah. Yunce mengalihkan pandangannya ke pria tua berjanggut putih yang berbicara sebelumnya dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Sejak 1 tahun yang lalu, kakimu sudah mulai terasa sakit, dan sangat parah terutama pada siang hari. Anda mengira hal ini disebabkan oleh serangan kelembapan dan angin dingin, sehingga sering menggunakan benda hangat untuk memulihkan diri. Namun setelah 1 tahun, gejala Anda tidak hanya berkurang, tetapi malah menjadi lebih buruk. Pria tua itu langsung melebarkan mata lamanya dan berkata dengan kaget, bagaimana kamu tahu? Yunce melanjutkan, penyakit di kakimu, pada dasarnya bukan disebabkan oleh angin dingin dan kelembapan sama sekali. Jika tebakan saya benar, 2 tahun lalu, Anda digigit ular merah tipis panjang. Anda seorang praktisi pengobatan dan sering mengumpulkan tanaman obat, oleh karena itu, Anda mungkin membawa penawarnya, dan tidak mempermasalahkannya lagi setelah Anda menelan penawarnya. Namun tahukah Anda, kalau nama ular ini adalah ular ukir bunga bermata giok? Penampilannya tidak berbeda dengan ular benang merah biasa. Namun, ia membawa sejenis racun yang tidak dapat didetoksifikasi dengan penawar racun biasa. Racun yang jenis ini tetap tersembunyi di dalam tubuh dan perlahan mulai beraksi setelah 1 tahun, anggota tubuh bagian bawah akan menjadi sangat sakit pada awalnya, dan seiring dengan menyebarnya toksisitas, itu akan mencapai organ setelah 3 tahun dan meracuni korbannya hingga mati. Mata lelaki tua itu sudah terbuka lebar hingga ekstrim dan bahkan janggutnya bergetar hebat, itu benar. Itu benar. Apa yang Anda katakan itu benar sekali. Orang tua ini memang pernah digigit ular berwarna merah 2 tahun lalu dan orang tua ini mengira itu hanyalah ular benang merah biasa.
Penyakit kaki saya juga memang dimulai setahun yang lalu. Saya menggunakan item yang dikaitkan dengan yang dan memulihkan diri selama 1 tahun, tetapi itu tidak meringankan sedikit pun. Seorang dokter jenius, benar-benar dokter jenius. Pria tua ini juga merupakan salah satu dari 3 dokter jenius yang dikenal luas di New Moon City. Namanya Gong Sun Siu, dan bobotnya di komunitas medis kota New Moon bahkan lebih tinggi daripada Sun Hong. Saat kata-katanya diucapkan, setiap dokter yang hadir tercengang, hanya dengan melihat sekilas, dia sebenarnya bisa mengetahui berapa kali Sun Hong melakukan hubungan intim tadi malam, dan bahkan mengetahui tentang penyakit Gong Sun Siu, bahkan jenis ular yang menggigitnya 2 tahun lalu diucapkannya dengan sangat rinci. Tingkat kemampuan ini, apalagi untuk mencapainya, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Keterampilan ini benar-benar seperti dewa. Mungkinkah orang yang tampak seperti penipu ini, benar-benar seorang dokter jenius? Tidak. Harus dikatakan bahwa dia adalah seorang dokter yang jenius. Dokter jenius, dengan cara apa racun orang tua ini bisa dihilangkan? Ular ukiran bunga bermata giok, lelaki tua ini telah hidup hampir 8 dekade, namun belum pernah mendengar tentang ular jenis ini. Gong Sun Siu yang menunjukkan rasa jijik terhadap Yun Che, kini malah membungkuk ke depan dan berkonsultasi dengan wajahnya yang penuh kekaguman yang tulus. Cara dia menyapanya, juga berubah menjadi dokter jenius. Yun Che sedikit berpikir sejenak, dan berkata, 100 gram Ice Heart Lotus. 250 gram campuran, konsumsilah setiap hari pada siang hari dan racunnya secara alami akan sembuh total setelah 1 bulan. Selain itu, selama 1 bulan ini, usahakan untuk mengonsumsi makanan hangat dan pedas sesedikit mungkin, dan jangan tidur terlalu lama setiap hari. Gong Sun Siu dengan tulus mengingatnya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Yun Che, dokter jenius tidak hanya menyelamatkan nyawa orang tua ini, Anda juga membuka mata orang tua ini. Mohon maafkan omong kosong bodoh orang tua ini sebelumnya, Anda benar-benar layak menyandang gelar dokter jenius. Semua dokter yang hadir memiliki ekspresi kaget di wajah mereka dan ekspresi mata mereka yang memandang Yun Che benar-benar berubah. Bahkan Xiao Tianan mengungkapkan ekspresi harapan di wajahnya, ini mungkin benar-benar seorang dokter jenius. Dia mungkin benar-benar bisa menyembuhkan luka anakku. Haha, kamu menyanjungku, kata Yun Che sambil tidak memedulikannya. Pandangannya beralih ke Xiao Zaihe dan berkata, omong-omong, masalah pada tubuhmu juga tidak kecil. Xiao Zaihe mengulurkan tangannya dan menunjuk dirinya sendiri dengan wajah bingung. Dalam beberapa bulan terakhir ini, bukankah kamu melakukan upaya besar untuk secara paksa membuka pintu masuk mendalam bintang bahu kamu karena kamu ingin membuka pintu masuk yang mendalam ini? Yun Che bertanya. Mulut Xiao Zaihe terbuka ketika keheranan mewarnai seluruh wajahnya. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu bahwa, omong kosong? Ekspresi Yun Che menjadi serius. Kamu merasakan bahwa pintu masuk yang dalam ini agak longgar dan percaya bahwa itu akan terbuka secara alami sehingga kamu tidak bisa tidak menyerangnya setiap hari dengan energimu yang dalam. Tapi kamu bahkan tidak memahami kebenaran di balik pintu masuk yang mendalam. Karena kamu menyerangnya dengan cara ini, tidak hanya mustahil bagimu untuk membuka paksa pintu masuk yang dalam, kamu juga telah merusak pintu masuk yang dalam. Jika kamu terus melanjutkan seperti ini, bukan hanya pintu masuk yang dalam yang akan hancur total, bahkan pembuluh darahmu yang dalam pun akan mengalami kerusakan permanen. Kulit Xiao Zaihe segera berubah dan kemudian dipenuhi ketakutan yang mendalam. Sebagai seorang praktisi yang mendalam, jika pembuluh darah yang dalam mengalami kerusakan permanen, itu sudah pasti merupakan pukulan yang fatal. Dia berbicara dengan wajah ketakutan, orang ini memang melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh dokter jenius, saya selalu menyerang pintu masuk mendalam bintang bahu. Tapi bukan saja saya tidak mengalami kemajuan, bahkan bintang bahu sering kali merasakan sakit yang tumpul.
Mohon Dokter Jenius, Anda harus menyelamatkan saya. Yunce menatapnya sebentar dan sedikit mengangguk. Sejak aku memasuki kekaisaran angin biru ini, aku tidak kenal banyak orang. Bertemu seseorang berarti dipertemukan oleh takdir. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu kali ini. Setelah selesai berbicara, Yunce tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kirinya. Di tengah ekspresi bingung semua orang, dia menunjuk ke tempat di mana bintang bahu Xiao Zaihe berada. Kemampuan pemurnian Sky Poison Pearl diam-diam melewati ujung jarinya untuk memasuki tubuh Xiao Zaihe. Beberapa napas kemudian, ia segera membuka pintu masuk mendalam bintang bahunya. Yunce menarik jarinya dan tersenyum misterius. Namun seluruh tubuh Xiao Zaihe menatap kosong ke tempatnya, seolah-olah dia tidak berani mempercayai apa yang telah terjadi. Setelah sekian lama, dia dengan paksa menekan bahunya saat seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia sangat bersemangat ketika dia berteriak, "Dibuka! Pintu masuk mendalam bintang bahuku benar-benar terbuka. Dibuka!"